Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Sunda, Sudut Pandang. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia perlu dibahas terlebih dahulu karena pendidikan yang kita dambakan itu adalah untuk manusia. Ada 3 topik ya. Yang pertama manusia menurut manusia, dan manusia menurut Tuhan, juga inti manusia yang ketiga. Yang pertama manusia menurut manusia. Sokrates mengatakan bahwa belajar yang sebenarnya ialah belajar tentang manusia. Nah, kalimat ini sangat mendasar. Nah, manusia mengatur dirinya, ia membuat peraturan untuk itu. Manusia mengatur alam dan ia membuat aturan untuk itu. Manusia mengurus dirinya dan alam berdasarkan manusia itu sendiri. Manusia adalah sentral segalanya. Jadi wajar jika manusia mestinya mengenali siapa manusia itu sebenarnya. Sokrates adalah orang Athena, mengungkapkan pemikirannya tentang manusia di hadapan murid-muridnya. Dan Sardito mencatat sebagian pendapat Sokrates tentang manusia. Dikatakan di antara lain bahwa pada diri manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dunia. Dan menurut Sokrates, manusia itu bertanya tentang dunia dan masing-masing manusia mempunyai jawaban tentang dunia. Baik, setelah tadi mengungkap tentang Sokrates, sekarang kita berpindah ke Plato. Plato adalah seorang murid Sokrates, dilahirkan dari keluarga terpandang di ibu kota Yunani, yaitu di Athena. Ia meninggal tahun 347 sebelum Masehi, dan di masa hidupnya ia menikmati kemakmuran ekonomi, kemajuan perdagangan, dan sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Plato, jiwa manusia adalah entitas non-material yang dapat terpisah dari tubuh. Nah, menurutnya, jiwa itu ada sejak sebelum kelahiran. Jiwa itu tidak dapat hancur alias abadi. Nah, lebih jauh Plato mengatakan bahwa hakikat manusia itu ada 2, yaitu rasio dan kesenangan atau nafsu. 2 unsur yang hakikat ini dijelaskan Plato dengan permisalan seseorang yang makan kue atau minum sesuatu. Ia makan dan ia minum. Ini kesenangan. Sementara rasionya tahu bahwa makan dan minum itu berbahaya baginya karena menikmati kelezatan atau kesenangan itu hakikat. Maka rasio sekalipun juga hakikat, tidak sanggup melawannya. Menurut Plato, bila ada konflik batin pada seseorang, pasti terdapat pertentangan 2 elemen kepribadian pada orang itu. Nah, 2 elemen yang saling bertentangan tujuannya. Dalam kasus orang haus, pasti ada elemen yang menyebabkan ia ingin minum dan ada elemen lain yang menolak melakukannya. Elemen pertama disebut Plato nafsu, bagian kedua disebut rasio. Jadi, dalam pandangan Plato, rasio itu sering berlawanan dengan nafsu atau yang menimbulkan kesenangan tadi. Pada bagian lain Plato berteori bahwa jika jiwa manusia memiliki 3 elemen, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Dalam operasinya, dia mengandalkan roh itu sebagai kuda putih yang menarik kereta bersama kuda hitam atau nafsu yang dikendalikan oleh kusir, yaitu rasio yang berusaha mengontrol laju kereta. Berdasarkan pendapat Plato ini, maka program pendidikan haruslah membantu rasio dalam mengendalikan kereta tersebut. Nah, dalam hidup bermasyarakat, Plato berpendapat bahwa hidup bermasyarakat itu merupakan keharusan bagi manusia. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Nah, seseorang yang hidup di pulau sendirian akan sulit hidup karena aktivitas kemanusiaan seperti persahabatan, bermain, seni, politik, dan berpikir tidak terjadi di pulau itu. Implikasi teori ini ialah manusia itu harus memiliki bakat dan minat yang berbeda antara seseorang dengan yang lainnya. Dan dari situ akan muncul spesialisasi dan pembagian kerja. Nah, berdasarkan 3 unsur hakikat manusia, Plato membagi manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manusia yang didominasi oleh rasio yang hasrat utamanya ialah meraih pengetahuan. Kedua, manusia yang didominasi roh yang hasrat utamanya ialah meraih reputasi. Dan ketiga, manusia yang didominasi oleh nafsu dan yang hasrat utamanya pada materi. Tugas rasio adalah mengontrol roh dan nafsu. Agaknya Plato telah sampai pada salah satu konsep penting dalam pendidikan tatkala ia menyatakan bahwa masyarakat yang rusak akan memproduksi individu-individu yang cacat. Individu-individu yang cacat itu akan menyumbangkan kesulitan sosial bagi bermasyarakat. Karena itu, Stevenson dan Habermas menilai Plato sebagai orang pertama yang melihat pendidikan sebagai kunci utama dalam membangun masyarakat. Tetapi seringkali manusia itu tidak menyadari bahwa dalam dirinya terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan yang dipertanyakannya. Karena itu,
perlu ada orang lain yang membantu untuk mengemukakan jawaban-jawaban yang masih terpendam tersebut. Perlu ada seseorang membantu orang itu untuk melahirkan ide yang ada dalam manusia. Jadi gini, manusia itu merupakan sentral segalanya. Jadi apa yang ada di dunia itu merupakan hal yang sudah diketahui manusia dan mengevaluasi kembali pengetahuan tersebut. Nah, untuk mengemukakan atau untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada dalam pikiran manusia itu perlu ada orang lain untuk membimbing orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang kreatif, inovatif dan sebagainya. Lanjut, berdasarkan pendapatnya itu, Socrates sering berjalan-jalan di tengah kota, di pasar, untuk berbicara dengan setiap orang yang dijumpainya untuk menggali jawaban-jawaban yang ada di dalam diri orang itu dengan menggunakan metode tanya jawab yang kelaknya disebut dengan metode Socrates atau Socratic Method. Socrates mengatakan adalah kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu jika ia ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Jadi sebelum kita mengetahui hal yang lain, pengetahuan yang knowledge yang lain, kita harus mengetahui diri kita terlebih dahulu untuk mempermudah kita untuk mengetahui apa bakat yang kita punya dan apa kelebihan yang kita punya, lalu akhirnya kita salurkan bakat tersebut dan kita kembangkan bakat tersebut untuk hal yang memang berguna bagi umat manusia. Nah, menurut Socrates, salah satu hakikat atau esensi manusia ialah ia ingin tahu dan untuk itu harus ada orang yang membantunya yang bertindak sebagai bidan yang membantu bayi keluar dari rahimnya. Nah, gitu. Jadi untuk mengetahui sesuatu, maka harus ada orang yang membantu untuk mengetahui apa yang belum kita tahu. Nah, hal yang belum kita tahu tersebut akan tahu ketika ada orang yang memberitahu. Nah, mungkin 2 tokoh saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Nanti setelah itu kita akan bahas kembali manusia menurut manusia yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.